Selamat berjumpa lagi dengan channel Teknopangan. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang pasca panen dan pengolahan jamur pangan. Karena ini banyak jenis-jenis olahan jamur yang ingin kita bahas, maka kita bagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian satu ini kita akan membicarakan tentang nilai gizi dan jenis olahan jamur. Kemudian pada bagian lainnya akan ada video berikutnya tentang jenis-jenis olahan jamur, satu persatu akan dibahas dalam video-video yang terpisah. Misalnya pengawetan jamur segar, kemudian juga jamur kering, kemudian tempe jamur, sosis jamur, jamur awetan di dalam cup seperti gambar ini, dan olahan-olahan jamur lainnya. Mudah-mudahan cukup banyak jenis-jenis olahan jamur yang bisa kita share dalam video di channel Teknopangan ini. Baik, kita mulai dengan nilai gizi dan kemudian juga ada prospek dan tantangan usaha jamur, kemudian jenis-jenis olahan jamur. Kita lihat dulu bagaimana prospek dan tantangan dalam usaha jamur ini. Yang pertama, prospeknya cukup baik di Indonesia. Jadi prospek usaha jamur di Indonesia itu cukup menjanjikan. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi jamur. Jadi kalau jamur dijual di pasar itu sebagian besar habis ya. Jadi selalu ada permintaan baik di pasar tradisional maupun di pasar modern. Jamur itu, jamur tiram maupun jamur merang atau jenis jamur lainnya itu selalu disukai masyarakat. Kemudian jamur memiliki rasa yang enak ya, sudah dikenal lama oleh masyarakat. Jamur itu mempunyai rasa yang khas, yang enak. Kemudian juga kandungan proteinnya ternyata tinggi ya. Begitu pula dengan kandungan seratnya. Jadi dari segi gizi, jamur ini bisa dikatakan sebagai sumber protein dan juga sumber serat makanan yang baik untuk kesehatan pencernaan. Peningkatan konsumsi jamur juga semakin naik karena semakin banyaknya kelompok masyarakat vegetarian di Indonesia. Selanjutnya masih di dalam prospek dan tantangan usaha jamur. Usaha produksi jamur saat ini masih terpusat, jadi belum merata ke seluruh wilayah kepulauan, sebagian besar masih di Pulau Jawa. Kemudian juga pemasaran jamur itu masih terfokus di kota-kota besar saja, jadi belum merata ke kota-kota kecil. Kemudian juga, dan ini yang paling penting yang akan kita bahas pada video-video selanjutnya adalah olahan jamur. Jadi jenis jamur yang dipasarkan itu masih sebagian besar masih terbatas pada jamur dalam keadaan segar. Jadi bentuk-bentuk olahan jamur belum banyak berkembang. Karena mungkin ya, karena masih terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan jamur. Jadi selama ini kemungkinan belum banyak tersentuh pelatihan-pelatihan yang bersifat teknologi pengolahan ke petani-petani jamur di Indonesia ya. Dan juga masih belum banyak pelatihan tentang agribisnis dan agroindustri. Agroindustri jamur, terutama jamur-jamur olahan. Permintaan terhadap produk jamur terutama di perkotaan itu cukup besar dan ini belum bisa diimbangi dengan produksi yang ada. Apalagi kalau kita perhitungkan juga permintaan dari hotel ya, kemudian dari restoran, juga dari pasar-pasar modern yang semakin meningkat. Oke, sebelum kita ke produk olahan jamur, kita lihat dulu kenapa kita susah-susah ya mengolah jamur. Padahal kan jamur itu sudah laku. Jadi dalam keadaan segar saja itu sudah laku dan bahkan kadang-kadang masih kurang pasokannya. Jadi kenapa kita susah-susah mengolah jamur? Ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan berkaitan dengan hal ini. Yang pertama,
bisa saja suatu saat akan terjadi ya, suatu masa atau suatu saat itu terjadi kelebihan produksi sehingga harga jamur jatuh. Mungkin banyak yang panen bersama-sama sehingga banyak pasokan, kemudian harga bisa jatuh. Kemudian juga kelebihannya diapakan. Nah, kalau tidak ada teknologi kan tidak tahu bagaimana pengolahannya itu. Dan pengolahan juga berkaitan dengan diversifikasi atau penganekaragaman. Jadi jamur ini bisa juga selain segar bisa juga diolah sebagai bentuk penganekaragaman produk, juga nanti akan bisa meningkatkan nilai tambah karena jamur yang dijual dalam bentuk olahan biasanya lebih mahal daripada jamur segar. Misalnya jamur yang di cup tadi ya, dalam bentuk awet, dalam cup itu harganya lebih mahal daripada jamur segar ya. Begitu pula produk-produk olahan jamur biasanya lebih mahal daripada produk jamur segar. Apalagi produk-produk olahan jamur itu bisa juga diolah dari hasil samping dari budidaya jamur, jadi tidak perlu dari jamur yang bagus gitu ya, bisa juga dari hasil samping atau yang tidak laku ya. Jamur-jamur apkir itu masih bisa diolah menjadi olahan jamur. Dan ini juga terkait dengan yang tadi ya, pemanfaatan hasil samping. Jadi bisa berupa kulit, kemudian bonggol, dan jamur apkir itu bisa diolah menjadi produk-produk olahan jamur yang akan kita bahas pada video selanjutnya ya. Pada video ini kita akan membahas saja jenis-jenis yang ada, kemudian video-video berikutnya masing-masing jenis itu akan kita bahas ya dalam satu video ya, satu jenis olahan dalam satu video. Kemudian bisa juga dalam satu bentuk olahan tersendiri, yaitu produk berprotein tinggi ya, seperti misalnya daging ya. Jadi sehingga harga jualnya tinggi, dan biasanya ini disamakan dengan hasil-hasil olahan produk berprotein tinggi tadi ya, misalnya sosis gitu ya. Nah, sosis kan biasanya kita kenal sebagai produk berprotein tinggi. Nah, kalau sosisnya dari jamur itu nanti bisa juga mengandungnya proteinnya tinggi, karena salah satu kelebihan jamur itu proteinnya tinggi. Dan untuk produk-produk olahan dengan protein tinggi ini biasanya harganya cukup tinggi juga. Dan yang ini juga penting karena semakin banyak produk-produk terutama dari luar negeri itu produk-produk olahan jamur masuk ke Indonesia ya, bisa dalam bentuk pengalengan jamur, jadi jamur dalam kaleng, bisa juga jamur kering, itu makin banyak yang masuk ke negara kita ya. Dan kita juga punya produk lokal. Apakah kita akan menjadi penonton saja, membiarkan lebih banyak ya, tanpa ikut bermain dalam memproduksi produk-produk olahan jamur ini? Karena kita juga punya produksi ya, punya petani juga ya, punya produksi jamur yang cukup banyak gitu. Jadi kita juga harus ikut serta dalam peningkatan nilai tambah ini, bukan hanya sebagai penonton saja. Nah, berikutnya kita bahas nilai gizi jamur. Tadi sudah dikatakan jamur terutama sebagai sumber protein dan sumber serat, dan di sini ternyata kandungan proteinnya cukup tinggi. Kita lihat ini ada jamur kuping, shiitake, jamur tiram, dan jamur merang. Ini yang banyak nih, jamur tiram dan jamur merang merupakan jamur lokal ya. Itu jamur tiram dalam keadaan kering itu kandungan proteinnya bisa sampai 30%. Kemudian seratnya bisa 8,7%, dan ini merupakan kandungan yang tinggi juga untuk produk ya. Kemudian merang, jamur merang bisa 16% proteinnya ya. Jamur juga ternyata sumber kalsium. Ini kalsiumnya cukup tinggi, terutama jamur kuping tuh mengandung kalsium yang cukup tinggi ya. Kalsium diperlukan untuk kesehatan tulang ya. Dan yang penting ini sumber serat. Jadi kandungan serat di dalam jamur cukup tinggi ya. Dan ini serat ini penting untuk kesehatan pencernaan. Saluran pencernaan itu memerlukan serat yang cukup supaya sehat gitu. Kondisi pencernaan kita supaya sehat itu perlu serat yang cukup. Nah, nilai gizi jamur tadi ya, ini untuk jamur merang ya. Kondisi segar dan kering. Kalau kita lihat yang kering tadi, kandungan proteinnya 16% ya, dalam keadaan kering. Begitu pula seratnya. Seratnya cukup tinggi juga ya, meski 4% ini cukup tinggi ya untuk sayuran yang kering ya.
Begitu pula tadi kalsium ya, ada juga kandungan kalsiumnya ya. Dan dia juga mengandung beberapa vitamin ya, seperti B1, kemudian vitamin-vitamin lain, ada juga mineral ya. Tadi kan ada kalsium ya, kemudian ada juga zat besi ya di sini ya. Dan ini jamur tiram lebih tinggi lagi kandungan proteinnya, 30% ya dalam keadaan kering ini, bobot kering ya. B ini bobot dalam bobot kering, dinyatakan dalam bobot kering itu 30% ya. Kemudian juga serat nih, seratnya dalam bobot kering juga itu 8,7%, cukup tinggi. Nah di sini kita lihat kandungan salah satu jenis jamur pangan yaitu jamur merang, itu protein ya, dibanding dengan sayuran yang lain lebih tinggi ya, misalnya dengan bayam, dengan buncis, dengan kangkung itu ini kan 4,8, kemudian yang lain kan 3,5, 2,4 ya. Kemudian mineralnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang tadi ya. Bayam, buncis, kangkung itu relatif lebih tinggi. Dari sumber protein memang tidak bisa dibandingkan dengan daging sapi maupun telur ayam yang merupakan sumber protein yang baik. Jamur merang ini kalau basah memang tidak banyak, tapi kalau dalam keadaan kering kan tinggi juga ya kandungan proteinnya. Nah sekarang kita tiba pada bagian terakhir ya tentang produk-produk olahan jamur. Kita sekarang hanya membicarakan jenis-jenis olahannya saja. Kemudian nanti secara terpisah satu persatu akan dibahas dalam bentuk tayangan video juga ya. Masing-masing jenis olahan yang akan dijelaskan di sini. Yang pertama adalah bentuk segar. Jadi jamur itu bisa lebih awet kalau diawetkan ya dengan cara pendinginan atau pembekuan. Bisa juga dengan penambahan bahan kimia. Nanti kita akan bahas ya bagaimana teknologi pendinginan dan pembekuan yang bisa dilakukan terhadap produk jamur ini. Kemudian beberapa bentuk olahan. Yang pertama ini jamur crispy, saya kira sudah dikenal ya oleh masyarakat luas. Kita bisa lihat di pinggir-pinggir jalan kan banyak dijual di gerobak-gerobak itu, baik dalam bentuk gorengan, bisa juga di toko-toko dalam bentuk kemasan ya seperti ini. Jadi kemasan jamur crispy juga sudah banyak nih di toko oleh-oleh ya, dikemas gitu dalam bentuk jamur kering ya, goreng gitu, dikenal dengan nama jamur crispy. Kemudian juga jamur kering ini adalah memang jamur yang dipotong-potong kemudian dikeringkan. Ini bisa dikemas dalam plastik ya, bisa juga dalam toples atau botol plastik seperti ini ya. Berikutnya ada sosis jamur juga. Mungkin sosis ini jarang kita temukan ya, tapi dari jamur ini, dari hasil samping bisa diolah menjadi produk sosis ya. Kemudian pickle juga bisa, atau acar jamur ya. Biasanya memang kita bisa lihat di toko-toko modern itu ada acar jamur yang dikemas dalam botol jam seperti ini ya. Dan bisa juga sebenarnya dalam kemasan yang lebih sederhana gitu ya, misalnya plastik atau stand pot itu ada olahan pickle atau acar jamur. Ada juga puree atau pasta jamur ya. Memang ini belum banyak, tapi biasanya ini contohnya nih biasanya untuk penghias makanan ya. Biasanya di hotel-hotel itu untuk penghias makanan itu yang berwarna ini ya, diberi warna itu berasal dari jamur yang dihancurkan ya dalam bentuk puree atau pasta ya. Jadi ini untuk penghias ya. Ini banyak dipakai ya di hotel-hotel, dan ini biasanya terbuat dari jamur gitu. Kemudian tempe jamur yang kita akan bahas juga bagaimana membuat tempe dari jamur. Kemudian juga sop ya, membuat sop instan jamur ya. Jadi dalam bentuk kering, kemudian nanti kita bisa diberi air panas, baru nanti bisa dikonsumsi jadi sop instan ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pengalengan jamur dalam bentuk cup seperti ini, atau bisa juga dalam plastik stand pot. Dan ini awet biasanya ya, karena ada teknologi pengawetan di sini, pasteurisasi, dan juga ada medianya. Medianya itu biasanya asam ya, dan juga garam gitu. Jadi asam bisa sebagai mengawetkan juga, digabung dengan teknologi pemanasan ini, pasteurisasi, sehingga nanti produknya akan awet. Baik, demikian pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih.
Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.